Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita di NTT mengalami musibah besar ya. Ini ada gempa magnitudo 7,7 dan kabarnya ada gempa susulan. Jadi memang gempanya besar sekali. Nah, ini adalah bencana alam yang tidak ada unsur kelalaian manusia sama sekali. Berbeda dengan bencana yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu, banjir sampai menghanyutkan gelondongan-gelondongan kan yang tidak ada pengusutannya sampai saat ini. Itu jelas ada kelalaian manusia di situ dan dihubungkan dengan Joko Widodo. Tapi sampai sekarang ya tidak ada kelanjutannya. Mudah lupa bangsa kita ini. Nah, tadinya saya agak ragu membuat konten ini karena ini adalah musibah ya. Saya konsisten dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya bahwa musibah itu buruk apabila dipolitisasi. Itu jelas. Hanya saja pola pikir orang Indonesia demikian adanya. Jadi berkaca ya kepada permasalahan nasab misalkan, itu beberapa waktu yang lalu kan ada yang wafat di panggung pembela nasab itu. Kemudian ada yang wafat karena sakit. Itu digoreng habis-habisan kan gara-gara mubahalah katanya. Padahal mubahalah yang dilakukan oleh para pembela nasab itu tidak diterima sama sekali oleh para penghujat nasab. Tapi saat terjadi musibah, rame semua begitu. Nah, meskipun ini yang terkena adalah musuh ya, karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa beberapa waktu yang lalu Joko Widodo itu menjadikan NTT sebagai sarang PSI, itu sarang politiknya Jokowi. Belum lama kan, 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang itu terdapat musibah. Ya, mau tidak mau netizen itu akan menggoreng sampai ke sana. Nah, saya mau katakan seperti ini dulu ya, bahwa bisa jadi ini peringatan, tetapi kita masih belum bisa menyimpulkan hal itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan kepada bangsa Indonesia kebobrokan pemerintah plus Jokowinya, kebohongannya itu di depan mata ya, bahwa negara ini dirampok itu di depan mata. Tetapi kita masih diam. Nah, saat fakta-fakta demikian itu ditampakkan di hadapan mata kita tetapi kita masih diam ya, dan saya tidak mengendorse untuk berlaku anarkis loh ya. Cuman harus lebih banyak orang ngomong. MUI kemarin sekdinya kan udah ngomong begitu. Orang-orang yang aktivisnya dari dulu sudah ngomong. Tapi ya tidak peduli juga bangsa Indonesia. Ini di hadapan mata kita loh. Ya, dirampok negara itu di hadapan mata kita. Islam itu didiskriminasi sedemikian rupa. Malah Habib Rizik itu mengatakan pemilu yang akan datang itu tidak boleh bawa-bawa agama di dalam pemilu. Kan ini ya. Dan kita diam saja begitu. Rakyat diam saja, bangsa Indonesia diam saja, dalam pengertian bahwa minimalnya keluarkanlah aspirasi. Ya, berbicaralah begitu. Ya, mau mengubah bagaimana, sudah jadi sarangnya para penyamun. Apabila besok lusa dan mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Apabila besok lusa cara mengingatkannya itu sudah dengan musibah-musibah seperti ini akan sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan, ini gara-gara Jokowi datang ke NTT. Nggak bisa untuk saat ini mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau besok lusa Jokowi turun gunung lagi, kemudian dilantik lagi jadi raja, kemudian di situ terjadi lagi musibah, baru ya itu kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau di dalam ilmu kalam itu namanya hukum adi. Hukum adi itu dia adalah sunatullah, minimal berlaku 2 kali. Ya, 2 kali dengan pola yang sama. Berarti bisa dilihat itu sebagai peringatan. Nah, baik ya. Ini kita akan lihat dulu nih skala skala musibah yang terjadi. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
sampai saat ini alhamdulillah, sampai video ini dibuat tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kita saksikan dulu nih. Itu bangunannya sampai hancur. Dan kami juga menantikan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti akan ada pemutahiran data yang dilakukan oleh BMKG. Peringatan dini tsunami yang sebelumnya disampaikan 3 menit atau kurang dari 3 menit. Pemirsa, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, BNPB juga menganjurkan agar Anda tidak menggunakan kendaraan saat evakuasi jika memungkinkan, karena kendaraan dapat menciptakan kemacetan dan menghambat orang lain yang juga menyelamatkan diri. Kondisi di lapangan pemirsa saat ini, berdasarkan laporan langsung dari Joni Nura dari Sika, Nusa Tenggara Timur, masyarakat melakukan evakuasi mandiri dan terdapat laporan 1 orang tertimbun reruntuhan bangunan. Tim SAR juga melakukan pencarian secara manual. Warga di lokasi yang dilaporkan Joni berada cukup jauh dari pantai utara dan gempa susulan yang masih terus terjadi, tetapi menurut pengamatan Joni, frekuensinya jauh lebih rendah. Jadi menyampaikan respons pemerintah di lokasi menurut pengamatan belum bergerak cepat. Di pantai-pantai juga memang sedang besar ombak itu. Informasi dari rekan Joni di lapangan bahwasanya terdapat seorang warga yang dilaporkan tertimbun reruntuhan. Ya, tadi saya mendengar berita, alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan sampai tidak ada ya, tidak ada korban jiwa tuh. Aduh. Setidaknya pemirsa terdapat 5 wilayah yang perlu diwaspadai. Ada wilayah Ngada, ini merupakan wilayah yang mendapatkan perhatian tsunami. Kemudian juga ada wilayah ND yang termasuk ke dalam pemodelan ancaman. Ada wilayah Sika, tempat dari rekan kami Joni Nura dan masyarakat di sana untuk menyelamatkan diri. Dan Sika memiliki sejarah bencana Flores pada tahun 1992, di mana tsunami tersebut merenggut ribuan nyawa. Ada juga wilayah keempat, yakni wilayah Manggarai dan Manggarai Barat, karena bagian utara dari Nusa Tenggara Timur ini termasuk ke dalam area pemodelan tsunami dan gempa. Dan yang terakhir pemirsa yang tidak kalah penting adalah lokasi pariwisata Labuan Bajo. Bagi Anda yang berada di sana saat ini, diimbau untuk berhati-hati dan juga mengikuti arahan ataupun juga instruksi dari petugas tempat. Baik, ini dari laporan yang lain ya. Ini adalah gempa terbesar yang pernah ada di sana begitu. Yang dirasakan warga sana. Jadi ini bukan, meskipun tadi diwartakan tahun 92 itu sempat terjadi tsunami besar, tetapi ini bukan daerah yang rawan bencana begitu ya. Kalau di Jawa Barat itu kan langganan tuh bencana terus. Ya, sekali lagi ya, ini tindakan preventif supaya tidak berpikir klinik begitu. Kecuali apabila besok lusa Jokowi itu datang lagi ke suatu tempat, kemudian raja-rajaan lagi, kemudian tidak lama terjadi bencana lagi. Nah, itu bisa kita lihat sebagai sebagai
peringatan keras begitu ya. Karena ya itu. Jadi sebetulnya begini ya, tanpa bencana pun kita harus sudah sadar negara ini rusak dan memerlukan kepedulian lebih daripada masyarakat ya. Kita ini kan berkongsi di dalam bernegara itu. Kita ini berserikat di dalam bernegara itu. Makanya republik. Orang-orangnya itu berdaulat. Nah, harus lebih peduli lagi terhadap bangsanya sendiri, terhadap kepengurusan kemaslahatan umat begitu. Nah, ini kita akan saksikan kalau misalkan mau berbicara tentang bencananya Jokowi datang ke NTT, itu kita lihat secara politik saja. Dan tanpa bencana pun memang yang dilakukan Jokowi kemarin ke NTT itu sudah bencana ya pada dirinya sendiri begitu. Dia diglorifikasi mendapatkan gelar sesepuh raja-raja, tapi ternyata kan tidak ya. Malah sebagian trombol itu mengglorifikasi Jokowi diangkat jadi raja. Ya masa ada demikian? Padahal tidak ada begitu. Ada yang mengklarifikasi raja juga. Mereka mengatakan begini, kalau Jokowi diangkat jadi raja di sini terus kami jadi apa? Nah, itu jelas. Jadi ini sudah menjadi bencana bagi PSI sendiri, bagi Jokowi sendiri. Nah, ini kalau misalkan mau melihat data bencana Jokowi waktu datang ke NTT. Nah, ini ya makin menurun elektabilitasnya Jokowi itu dan PSI. Ini kita saksikan sejenak saja. Bagi yang mau melihat silahkan lihat langsung ke channel Forum Keadilan TV ya. Ini dengan judul Dr. Deddy Kurniasyah Putra, turun gunung Jokowi tak berefek pada elektabilitas PSI. Kita saksikan nih. Di studio sudah hadir narasumber kami, langsung saja saya sapa Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dr. Deddy Kurniasyah. Bang Deddy, terima kasih sudah hadir. Apa temuan IPO mengenai safari politik Pak Jokowi ini? Ya, yang pertama begini, Bang Margi, bahwa elektabilitas partai politik tetap didominasi oleh 8 parpol yang sekarang ada di parlemen. Kemudian Jokowi tidak terbukti atau belum terbukti memiliki daya ungkit terhadap PSI. Sementara dalam beberapa waktu terakhir Jokowi sudah melakukan deklarasi berjanji keliling Indonesia untuk mendukung PSI, tapi PSI tetap berada pada sisi suara yang kecil, bahkan hanya 1,9%. Dalam konteks itu saya kira di 2029 kalau situasinya masih sama begitu ya, maka PSI terancam tidak lolos di 2029. Kecuali kalau ada operasi khusus atau ada cara-cara yang mungkin ya dalam waktu yang instan, itu bisa saja terjadi. Tetapi apakah itu kemudian bisa terrealisasi atau tidak ya bergantung bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Kalau pemilu dilaksanakan secara terbuka, kemudian dengan kondisi PSI yang semacam itu, saya kira bukan tidak mungkin, tetapi saya kira akan berat sekali untuk bisa lolos. Oke. Nah itu pertanyaannya sekarang nanti ya, karena orang Indonesia berpikirnya kan klinik tuh. Siapa yang berani undang Jokowi setelah kejadian ini begitu? Ya kalau secara hitung-hitungan politik pada dirinya sendiri, ini tidak signifikan yang dilakukan oleh Jokowi, sudah bencana pada dirinya sendiri begitu. Ketika Jokowi berkuasa pun sebenarnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya ya, apalagi hari ini. Nah, ini yang menarik ya. Jokowi itu dalam beberapa skema di survei, salah satunya misalnya apakah ada potensi kecenderungan publik dalam memilih itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh referensial misalnya. Dan Jokowi masuk dalam kategori tokoh yang mereferensikan itu, bersanding dengan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala. Jokowi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Hasilnya kita bisa lihat bahwa Gibran pada saat survei di pra pemilihan presiden, elektabilitasnya rendah sekali. Tentu menang, ya, tapi itu di luar nalar survei karena mungkin ada faktor Prabowo Subianto dan yang lain-lain. Termasuk PSI juga. PSI di 2019 hanya 1,9%, lalu kemudian naik 1% di 2024 menjadi 2,8%. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah Jokowi berkuasa di 2024, kemudian juga waktu itu banyak wacana, misalnya ya salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia ikut terlibat dalam proses kampanye, proses distribusi iklan PSI begitu, tapi PSI tidak lolos di 2024. Nah, menariknya adalah apakah betul
tidak lolos karena memang faktor pemilihnya yang rendah, atau tidak lolos karena pengkondisian supaya tidak mencolok adanya operasi-operasi khusus yang seharusnya memenangkan PSI. Nah, itu saya kira perlu penelusuran lebih lanjut. Kenapa? Karena semua yang di endorsement Jokowi pada saat Jokowi berkuasa hampir semuanya berhasil. Kita bisa lihat misalnya bagaimana wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka waktu itu dengan polemik dan segala macamnya menumbangkan lawannya bahkan sebelum pemilihan, sehingga Gibran bisa lolos dengan saya katakan sangat mudah. Kenapa? Karena tidak memiliki lawan yang sepadan. Itu satu. Yang kedua, misalnya bagaimana kondisi di kota Medan waktu itu, juga endorsement Jokowi tinggi dan kemenangan juga mudah dicapai. Belum lagi di pemilihan berikutnya Sumatera Utara yang menantu Jokowi dari wali kota Medan kemudian berhasil menjadi gubernur Sumatera Utara juga dalam situasi yang mudah. Termasuk bagaimana Gibran bisa masuk ke lingkaran istana hari ini, itu juga bukan perkara yang dalam artian yang normal, tapi itu adalah prematur karena adanya operasi sesar ya, karena sesuatu yang tidak normal kan. Ada bagaimana kemudian undang-undang diubah, batas minimum usia diubah sehingga Gibran berhasil masuk. Itu menitik beratkan bahwa semua yang diusahakan Jokowi berhasil, betul kan? Tapi hanya PSI yang tidak. Nah, artinya perlu juga kita menaruh kecurigaan bahwa pengkondisian itu tidak selalu berkaitan dengan keberhasilan, artinya menang. Bisa jadi kegagalan PSI juga bagian dari operasional yang disengaja supaya tidak terlalu mencolok bahwa semua keinginan Jokowi pasti terpenuhi. Baik, ya itu. Tuh, Sumatera Utara di bawah-bawah. Kemarin di mana bencana tuh? Sumatera Utara tuh dari informasi yang saya dapatkan, Sumatera Utara dan wilayah sekitarnya mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor besar akibat cuaca ekstrim akhir November 2025. Kalau itu mah ada ya. Tapi apakah ada yang bertanggung jawab dalam permasalahan itu? Kagak ada. Ya coba. Jadi saya agak gimana ya membicarakannya ini. Beginilah dulu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk berakal begitu ya. Sampai mantik itu mendefinisikannya sebagai hayawanun natiq. Dia itu rational animal ya, adalah hewan yang berakal begitu. Dalam pengertian bahwa kekhususan manusia itu ada pada akalnya. Dan untuk melihat kerusakan yang terjadi fil barri wal bahri begitu bahasanya ya, yang terjadi di laut dan di darat, itu tidak perlu sampai bangunan runtuh, kemudian tanah bergoyang, nggak perlu seperti itu untuk manusia itu. Cukup melihat tatanan rusak ya berarti itu sudah rusak. Nah, tetapi saat akalnya tidak dipakai, yang mana pada akhirnya cara yang biasanya diturunkan oleh pemilik alam ini adalah cara yang lebih cepat untuk difahami. Dengan apa? Yaitu dengan bencana-bencana itu. Nah, ya kalau misalkan kita sampai mundur ke belakang ya di Sumatera Utara, yang mana di situ juga tadi dikatakan tuh itu endorsement Jokowi juga, kemudian kita lihat di sini ada hubungannya juga dengan Jokowi, ya mungkin sudah pas dijadikan ini hukum adi begitu, hati-hati ya. Tapi ya jangan dulu lah kita udah gimana ya, masa kita lihat nanti apakah akan terjadi bencana lagi, yang mudah-mudahan tidak begitu. Tapi kalau misalkan itu memang caranya karena orang sudah tidak memakai akalnya, ya mau tidak mau kita lihat realita begitu. Ya, lihat realitanya ini sekarang tuh sedang seperti ini realitanya. Ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di NTT diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keamanan, diberi kenyamanan, diberi kesadaran bahwa nikmat itu memang tetap banyak dan mudah ya untuk mengatakan itu, tetapi untuk orang-orang yang ada di sana sulit. Nah, mungkin nanti akan ada akan ada penggalangan sosial ya, yaitu bisa lebih membantu. Tapi mudah-mudahan ala kulli hal negara kita itu aman ya, dan supaya tidak terjadi peringatan yang lebih besar lagi ya, mudah-mudahan para termul itu cepat-cepat tidak ada dari bangsa Indonesia ya, dan Jokowi segera diadili. Ini sudah banyak sekali yang dirugikan tuh kemarin tuh yang surah
Al-Quran itu dijadikan hadiah miras kan, penistaan, ya kompleks permasalahannya. Saya tidak membahas itu kenapa? Karena permasalahannya kompleks, dan siapa yang turun ke jalan lagi-lagi? FPI yang dibubarin sama Jokowi. Ya. Terus si Jokowi merusak semuanya, semua tatanan itu dirusak. Ya, jangan sampai ada peringatan yang lebih jelas daripada apa-apa yang sudah nampak di hadapan kita, yaitu kebobrokan tatanan, kebobrokan sistem. Kalau sampai terjadi, ini bisa bencana di mana-mana. Demikian ya. Untuk Anda yang bukan termul, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.